Jadi seolah-olah memandang sebelah mata ASEAN Cup ini. Padahal kalau menurut saya, Pada akhirnya kan ini tim ini proyeksinya untuk SEA Games tahun depan dan buat Piala Asia U23. Tapi kan kalau kita mau nurunin squad full senior, walaupun yang jadi cadangan yang main di Indonesia, itu kan izin dari klubnya juga susah. Oke, selamat datang di Super Sub. Saya Faris Budiman. Saya Lutfi Budiman. saya Firza Riksan. Hari ini mau bahas apa nih? Rekapitulasi apa nih? Kita hari ini mau bahas apa? Yang jelas sih ada isu yang menarik yang bakalan kita bahas mengenai timnas Indonesia. Di dalamnya ya ada problematika mungkin atau isu-isu yang berkembang lah perihal Sintayong, terus Erick Thohir, dan itu nanti bakalan kita yang ada hubungannya bahas. dengan AFF kemarin. Betul. Asian Cup. Asian Championship. Asian Championship. Udah diganti namanya. Asian Championship Cup 2024. Oke. Nggak nyebut sponsornya ya. Ya. Oke. Yang menarik kan kemarin ada timnas Indonesia yang gagal lolos ke semifinal di ASEAN Cup 2024. Otomatis ini jadi kegagalan kelima Indonesia untuk menembus babak semifinal, dan ini juga jadi catatan oleh segelintir pihak, baik pandit maupun penggemar sepak bola. Menurut mana gimana nih? Ya sebetulnya banyak sebelum ASEAN Cup dimulai ini kan banyak yang berpendapat sebetulnya penting gak sih, maksudnya sejauh mana sih kita bisa melangkah, apakah harus diseriusin atau hanya sekedar ikut partisipasi saya dalam tanda kutip. Kalau pengalaman saya mengikuti timnas Indonesia khususnya sebagai mantan jurnalis. Enggak, maksudnya sebagai mantan supporter Indonesia yang bisa dibilang fanatik ketika itu gitu, sampai ada di fase bosan sampai karena ya gitu-gitu ya. Saya sebetulnya kecewa karena jauh sebelum kita ngomongin harus lolos ke Piala Dunia, ASEAN Cup ini kalau dulu kan apa sih namanya, Tiger Cup ya, Tiger Cup, ganti terus jadi AFF, Mitsubishi, AFF Suzuki. Ini tuh harus sesuatu yang harusnya Indonesia tuh minimal satu kali lah harus pernah ngerasain juara. Karena gimana ya, memang mungkin hegemoninya sekarang agak berkurang karena kita udah mematok targetnya lebih tinggi, Standarnya naik. Jadi seolah-olah memandang sebelah mata ASEAN Cup ini. Padahal kalau menurut saya, ya kalau misalnya kita harus mau berbicara di Asia Tenggara dulu lah, minimal harus punya seharusnya kan. Malaysia aja yang belakangan ini sering kita olok-olok Malai itu. Tapi kan ada netizen yang bilang apa di tim Asia Tengah ya, Arab tuh ya. Ya Arab aja udah sering masuk Piala Dunia, dia nggak pernah juara di kejuaraan kayak AFF itu sendiri. Nah, itu gimana tuh tanggapannya? Kalau Arab mungkin mereka masa bodoh karena mereka udah ngerasain Piala Dunia. Sedangkan kan kita mau mencapai Piala Dunia harus step ini dulu nih sebetulnya yang harus diselesaikan. ASEAN Cup ini kan minimal ya harus, kalau kata saya harus wajib kita tuh minimal harus punya gitu. Betul. Apalagi sejak gongnya sih yang sejak 2010 itu kan, itu ibaratnya timnas Indonesia tuh di level Asia Tenggara sedang di masa puncak-puncaknya ya. Tapi sayang kan harus kalah dengan Malaysia gitu. Apalagi kita di babak grup ngebantai Malaysia kalau nggak salah 5-0 ya. Sampai akhirnya ya 2 leg dibuang sia-sia gitu aja gitu. Kalau menurut mana nih? Kira-kira ini bagian dari proses pembinaan usia dini yang tepat nggak, menurunkan pemain-pemain muda di Piala AFF? Nggak tepat. Bukan nggak tepat sih, lebih ke ya udah kok pada akhirnya kan ini tim ini proyeksinya untuk SEA Games tahun depan dan buat Piala Asia U23. Pada akhirnya pun kan nanti di tahun depan, oke lah mungkin kalau SEA Games mungkin mayoritasnya pemain ini yang turun. Tapi nanti Piala Asia U23 kan tetap diaspora lagi yang dipakai. Jan Schreven main dan kawan-kawannya gitu kan, yang kemarin di U19 di U20
pada akhirnya buat Piala Asia pun gak mungkin gitu dengan skuad yang di kemarin ikut serta di AFF atau di Asian Championship ini gak mungkin berbicara banyak untuk di Piala Asia U23 di tahun depan gitu. Ini kan 100% ya pemilihan STY ya. Berarti bagian dari tren and error-nya STY gitu dalam memilih pemain untuk menyeleksi pemain-pemain yang mungkin lebih siap untuk kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Benar gak sih? Ya kalau dari segi pemain mungkin itu juga, dan banyak taktikal eksperimen di sini kan. Ya. Beberapa perubahan kayak contohnya di awal match lawan Myanmar yang kita menang 1-0 di Myanmar di sana, tiba-tiba seorang Arhan Pratama yang biasanya pasti posnya di kiri, tiba-tiba diubah walaupun di posisi yang sama di wingback, tapi tiba-tiba di wingback sebelah kanan. Itu aneh, maksudnya bukan aneh ya, hal yang menarik gitu. Kenapa sampai untuk mencoba seorang Arhan Pratama yang walaupun bukan proyeksinya di U23 Piala Asia nanti tahun depan. Ketika di Myanmar kita susah payah untuk menang 1-0 gitu. Banyak eksperimen yang dilakukan oleh Coach Shin juga di sana. Padahal ada Ahmad Maulana di situ yang cukup Dia bisa ditaruh jadi sayap. Emang posisi aslinya dia wingback kan. Oh, wingback. Kalau pakai 4 dia di fullback kanan, kalau pakai 3 back dia di wingback. Familiar lah dengan area pos. Ya, itu mungkin natural positionnya dari Ahmad Maulana. Padahal ada sosok Ahmad Maulana, tapi mungkin ya entah itu selera atau entah itu kondisi yang belum memungkinkan untuk Ahmad Maulana untuk debut. Jadi posisi itu diisi oleh Arhan dan pada akhirnya digantikan oleh Asnawi. Arhan kembali lagi ke pos naturalnya sebagai wingback kiri. Bentar. Tapi kan kalau kita mau nurunin squad full senior, walaupun yang jadi cadangan yang main di Indonesia, itu kan izin dari klubnya juga susah. Semisal nih kayak Kambuaya, Dimas Derajat, Malik Rizaldi, Maklok dan lain sebagainya lah, Taruh Irianto. Itu kan ibaratnya squad key player yang memang kalau mereka lepas itu mempengaruhi keseimbangan dalam tim. Mungkin itu juga jadi apa ya? Jadi sedikit pertimbangan dari Sintayong kenapa memang nggak pilih pemain-pemain Ya yang mungkin gara-gara Liga 1 tetap berjalan ya di ketika liga-liga yang lain, ketika Liga Thailand libur, Liga Malaysia libur, Liga Vietnam libur, Philippines juga libur. Kalau nggak salah Kamboja atau Laos yang liganya masih berjalan gitu. Dan pada akhirnya kiper dari Philippines juga Kevin Ray Mendoza pemain. tidak dipanggil atau tidak bisa dipanggil gara-gara tidak diizinkan oleh Terus klubnya. Persita juga Rontini. Rontini udah nggak di Persita kan? udah nggak di Persita ya? Pada akhirnya Rontini main di pas lawan Philippines. Oh, oke. Iya. Correct me if I'm wrong ya. Rontini udah nggak Di Madura kan? Ya. Iya. Oh, jadi kalau sama Rontini sekarang Madura. Kalau nggak salah. Oh, dan main kemarin pas lawan Indonesia yang terakhir. Pas lawan Indonesia, Rontini masuk di babak kedua sebagai pengganti. Dan pada akhirnya kalau ngebahas pemain-pemain senior yang tidak bisa dipanggil, mungkin dari awal pun ya entah itu di internal kita ada opsi untuk tidak memanggil atau susah izin dari klub liga gitu. Tapi kan biasanya kalau ketika Umumnya ya piala-piala gelaran-gelaran yang sebelumnya, Erick Thohir tuh pakai privilege-nya biasanya untuk manggil pemain-pemain yang dibutuhkan. Ketika di kelompok umur ada sedikit konflik dan lain-lain, pada akhirnya liga yang wajib memakai pemain U22 dihilangkan sementara. Beberapa kali kan seperti itu gitu ketika Pak Erick ada gelaran gitu kan yang harusnya ada masuk ke starting 11 dari pemain U22 gitu kan. Mungkin kalau misalkan kenapa pemain senior nggak dipanggil dan alasannya dengan izin, kenapa nggak seperti biasa gitu Pak Erick atau jajarannya gitu menggunakan regulasi atau privilege-nya untuk itu gitu. Mungkin ini pure untuk mempersiapkan Piala Asia U23 nanti dan SEA Games. Apalagi lolos semua ya yang kategori mendatang. usia ya Kategori usia di Indonesia ini gitu. Nah, cuman nih Ja, kan di awal nih ya kan dari internal PSSI sendiri maupun dari Pandit ya, contoh dari PSSI kan bilang bahwa memang ini Piala AFF Senior ini diproyeksikan untuk menjadi pengalaman para pemain-pemain muda untuk tampil.
Tapi ketika hasil minor ini sudah terjadi, Indonesia tidak lolos ke semifinal, baik Pandit maupun internal dari PSSI ya mungkin yang sering orang lihat sih Exco sama Sekjen kan berseteru, apalagi ada perbedaan pendapat gitu perihal hasil, bahkan ya ada yang terkesan jadi menyalahkan satu sama lain gitu. Nah itu isu yang berkembang itu kira-kira kenapa ya bisa jadi seperti itu gitu, yang membaca kira-kira gimana? Emang isu tahunan emang seperti ini tuh gitu ya. Iya ya. Mereka tuh selalu memasang, awalnya kayaknya emang Sintayong juga nggak masang target tinggi-tinggi kan di ASEAN Cup iya, ini. cuman mungkin ya kalau harapan kita dari penonton Iya. ya minimal semifinal memang Iya, lolos memang. gitu ya kan dengan Targetnya squad kayak gitu. jauh dari yang diharapkan kalau lihat secara permainan gitu ya. Kemarin juga gitu emang netizen pastilah bertanya-tanya Sintayong kenapa cara mainnya seperti Iya. ini ya. Ini nggak tahu ini salah siapa enggak gitu. Apakah ada pendekatan taktik yang nggak bisa diterapkan oleh para pemain, atau Sintayong terlalu banyak eksperimen kah atau apa? Mungkin jadi akhirnya jadi perdebatan satu sama Betul. lain. Emang sih kalau kemarin seharusnya kalau toh Sintayong ingin mencoba eksperimen-eksperimennya mungkin seharusnya tidak terlalu se-ekstrim kemarin ya. Betul. Kayak Arhan menjadi, mungkin tujuannya pengen jadi inverted wingback lah, bisa masuk ke tengah, berharap ada hal-hal yang seperti apa, tapi kan toh tidak berjalan sampai tetap aja gini itu Ya, lempar kalau udah deadlock ya. iya tetap Ya. aja seperti itu lagi kan strateginya. Ibaratnya mah jadi udah template-nya timnas Indonesia tuh strategi. Ya mau di Lebaran, senior atau mau di kelompok senior, usia kalau ada Arhan ya pasti Iya. diandalkan ya. Padahal kan yang jadi anehnya sih sebetulnya kemarin eksperimen, padahal Asnawi itu kan kapten di senior juga, kapten Iya, ya. sempat ngerasain jadi Sempat kapten. jadi kapten. Kenapa harus Ditukar. ditukar Iya. ke Muhammad Ferrari gitu ya? Mungkin bukan dibilang belum pantas Muhammad Ferrari, ya pantas-pantas aja sih sebetulnya Ferrari untuk mengemban ban kapten. Atau dia juga di senior udah manggung gitu, udah debut. Ya banyak faktor yang banyak tekanan Iya, iya. juga mungkinnya dari para pemain juga. Karena mungkin ekspektasi dari ekspektasi penonton ya para dengan komposisi grup Iya. seperti ini di atas kertas seharusnya Indonesia tuh cuman sulit melawan Vietnam aja. Ya, benar gak sih? Ya kan? Laos harusnya ya. Harusnya. Laos masih oke, kita bisa menang. Myanmar kan kita menang. Filipina minimal kita sebenarnya nahan imbang aja tuh kemarin udah lolos kan gitu, udah pasti lolos. Tapi ya gitulah, ada sedikit keteledoran dan pada akhirnya jadi kalah gitu. Bukan sedikit itu. Banyak ya, fatal. Betul, Apalagi dari apalagi ya kapten lah. dan kartu merahnya pun kan sebenarnya kartu merah yang Konyol. ya nggak perlu lah gitu ya untuk sekelas kapten bisa mengontrol emosi gitu. Gitu. Kata Mane sendiri gimana? Kita bandingin aja dengan Vietnam dan Philippines yang mungkin ya Philippines bakal jadi, kan mungkin dengan di grup B yang kita bergabung dengan Vietnam, Philippines, Laos dan Myanmar, paling kita ya targetnya di runner up kan, yang otomatis bakal berjuang atau bakal head to head dengan Philippines gitu di atas kertas. Tapi kalau misalkan lihat dengan pemilihan pemain, Philippines, Vietnam, Myanmar, dan Laos pun semuanya yang reguler main di timnya masing-masing. Ada beberapa yang nggak kepanggil bukan? Siapa? Di Filipina. Vietnam juga ada beberapa yang nggak. Iya, tapi maksudnya minor ya, minor. Ya, hanya 1-2 pemain, tapi Philippines squad itu dan Vietnam khususnya itu squad yang diturunkan di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina ya nggak salah kiper pertamanya nggak main. Dan pada Mendoza akhirnya cedera. cedera kan. Main cedera. kiper ketiga. Enggak, Ya, pas ya. ketika match lawan Indonesia. Oh tapi dipanggil. Ya dipanggil. Oh Neletrich, oke. Iya. Dan untuk banyak contohnya kayak Raihan Hanan, lalu ya yang kita jarang lihat juga gitu di gelaran Liga 1 yang nggak punya menit bermain cukup banyak, pada akhirnya harus membela timnas Indonesia di ajang, ya kalau saya nggak bisa bilang ini apa ya gelaran besar atau kecil gitu, tapi ya minimal
ini tuh ngebela timnas senior gitu kan. Soalnya ini bukan ASEAN Championship kelompok umur kan. Ini pada akhirnya ya senior gitu, entah itu yang diturunkan tim lapis berapa, tim dengan rata-rata usia pemain berapa gitu. Tapi sayangnya banyak pemain yang tidak manggung, mungkin manggung pun di Liga 1 karena ada regulasi. Contohnya ada Kakang dan Robby Darwis yang selalu jadi pilihan utama karena dibantu juga regulasi U22. Dan ada beberapa pemain yang lain yang sayangnya gitu di Liga 1 pun tidak terlalu menonjol. Kayak ya mungkin Raihan Hanan salah satu pemain yang cukup cukup menarik gitu untuk dibahas ketika di Persijanya dia tidak banyak tampil, tapi ketika di timnas malah menjadi salah satu faktor utama ketika kan mungkin kita sering juga lihat Sintayong menggunakan defense counter gitu kan. Dan pada akhirnya kemarin yang menurut saya paling efektif untuk menjalankan strategi atau komposisi dengan defense counter hanya Raihan Hanan. Karena sayangnya di 4 pertandingan yang dijalankan sosok Victor Detan hanya menjadi main ketika menit 70, menit 75 disayangkan gitu. Kenapa nggak dari awal? Padahal setelah lawan Vietnam Victor Detan tuh performnya bagus lah bersama Ahmad Maulana, cukup memberikan warna baru di timnas yang rata-rata pemainnya 20 tahun ini gitu. Sayangnya pemilihan pemainnya ya mungkin entah itu eksperimental atau apa gitu, tapi ya mungkin kita yang nonton di TV atau netizen juga menyayangkan gitu kenapa Victor Detan tidak perform dari awal, mungkin dari segi stamina mungkin atau gimana gitu kan kita nggak tahu juga gitu. Untuk yang sering dibawa ke senior pun kayak Hoki Caraka nggak perform. Ya pada akhirnya pakai headband kayak pemain Serie A di tahun 90-an dan 2000-an awal. Tapi ya pada akhirnya pun ya mau berharap apa gitu pada akhirnya gitu dengan timnas yang kemarin gitu. Hoki kali ini tidak membawa hoki ya untuk timnas. Ya sayangnya dan Rafael Strike juga nggak terlalu dominan di sini mungkin. Bahkan Marcelino ketika melawan Arab Saudi dan dibandingkan dengan 3 match yang dimainkan di ASEAN Championship kemarin sangat jauh gitu. Kayak bukan Marcelino yang kita lihat ketika lawan Arab Saudi gitu kan. Soalnya kan ya itu mungkin match terakhir sebelum lawan Myanmar kan. Ketika Arab Saudi tandang ke sini, lihat Marcelino dan berharap banyak ke Marcelino Ferdinand. Tumpuan lah ya. Tumpuan. Pada akhirnya yang pemain-pemain yang jadi tumpuan pun yang melakukan kesalahan-kesalahan yang konyol gitu. Ketika Marcelino lawan Laos harus ada kartu kuning yang kedua gitu kan. Ketika tim kita masih imbang gitu, walaupun ya akhirnya pun kita ketinggalan dan kita harus puas dengan hasil imbang gitu ketika lawan Laos. Ya mungkin banyak eksperimental kalau dari saya pribadi, apa yang mau diharapin gitu ya, jangan berharap banyak juga dari awal gitu. Nggak perlu hegemoninya dan atmosfernya dan ekspektasinya setinggi ketika pemain-pemain yang reguler main di liganya ikut serta di piala ya di ASEAN Championship ini gitu. Iya, pokoknya dari hasil itu banyak bermunculan tagar di Twitter. Stay out Erick Thohir. Nah, yang menariknya tagar ini tuh Asli bergulirnya bahkan oke lah mungkin dari setelah pertandingan lawan Philippines kita kalah itu tidak terlalu nggak terlalu masif gitu. Malah ketika masuk di minggu ini tagar-tagar stay out dan bahkan Erick Thohir out gitu bang. Ya yang ngisi di X kita sering lihat gitu, bahkan semakin banyak gitu. Ya ada tuduhan juga atau ada hipotesa yang mengatakan bahwa ini tuh buzzer gitu. Kelakuan buzzer gitu. Tapi
Buzzer siapa sih emang ada buzzer di dunia sepak bola? Ya, Kan mungkin. katanya penonton sepak bola itu cenderung organik dan juga independen gitu. Kalau buzzer kan identik dengan politik. Mungkin ya ada Ada unsur faktor, politiknya. ada unsurnya, tapi ya intinya kita nggak, kalau dari saya mungkin ya, apakah Sintayong harus dievaluasi, pemain-pemain harus dievaluasi? Ya maksudnya evaluasi itu ke hal yang lebih baik gitu, bukan berarti evaluasi itu stigmanya jelek atau mengerikan gitu. Ya mungkin evaluasi terkesan stigmanya terlalu negatif gitu ya, konotasinya terlalu negatif. Tapi ya dengan hasil yang kemarin gitu, mereka yang berjuang di Piala ASEAN Championship kemarin gitu, ya mereka pun harusnya mengevaluasi dirinya sendiri gitu. Ya, kalau out itu terlalu keras ya. Kalau Sementara Cek ya sementara kan Sintayong sendiri udah menukangi timnas kan udah cukup lama ya. Jadi interaksi antar pemain dan manajemen pelatih juga kan kalau misalkan kita ngedatangin pelatih baru otomatis kan gerbong baru dan itu kan jadi PR juga buat beradaptasi, apalagi kualifikasi babak ketiga kan kita di depan mata nih kurang lebih tinggal 3 bulan lagi kan menghadapi Ini penting sih menurut walaupun sepak bola bahasa universal kan, tentang istilah-istilah terminologinya sama pun, tapi untuk kedekatannya alangkah baiknya gitu Sintayong minimal belajar bahasa Inggris gitu, Bahasa Inggris. sebelum belajar bahasa Indonesia gitu kan. ya. Kalau bahasa Inggris Belajar pemain bahasa Inggris Indo lah, pun gitu. masih ngerti gitu. Ya jadi jangan terlalu mengandalkan JJ gitu ketika harus ditranslate lagi dan yang mengemukakannya bukan dari orang tersebut. Feel-nya nggak enak. Penafsirannya berbeda ya. Mungkin kan? bisa ada penafsiran yang berbeda atau bahasa yang berbeda. Mungkin itu aja sih kalau misalkan evaluasinya mungkin lebih ke ya basic sih, bukan tentang teknis taktikal bukan, tapi ya udah please lah gitu belajar bahasa Inggris lah gitu. Sebelum, apalagi kalau nanti sebelum lolos, ya mudah-mudahan Indonesia bisa, ya kalau nggak langsung lolos ke Piala Dunia 2026 pun ada di round 4 lah gitu ya. Timnas kan punya 2 translator ya, satu ke Indonesia, satu ke Inggris. Iya tapi alangkah baiknya gitu kan, belajarlah. Ya mungkin Sintayong pun bukan yang nggak bisa sama sekali kan, mungkin basicnya menguasai gitu, tapi Cuma kalau untuk speaking ya agak alangkah baiknya gitu. Itu aja sih secara taktikal, teknikal dan lain-lain. Oke lah, percaya gitu, nggak usah banyak diperdebatkan gitu dengan track record beliau yang udah membawa timnas kita dengan bantuan pemain-pemain diasporanya, dan sebelumnya di Korea Selatan Bisa ya bolongin jalan. ya dan apa yang sering kita ucapkan gitu, udah nggak ada yang harus diperdebatkan lagi gitu. Mungkin itu aja sih, satu, please Sintayong belajar bahasa Inggris. Si Basek ya. Perihal Sintayong yang harus dievaluasi, kalau untuk sekarang ya enggak lah. Mungkin setelah seberes nanti kualifikasi Piala Dunia atau pada akhirnya lolos atau tidak. lolos atau tidak, mungkin ya kalau lolos nggak Iya, usah iya, dievaluasi. Kalau misalnya kita Kalau nggak lolos, ya itu baru itu betul. baru harus dievaluasi. Karena kan toh pada banyak juga yang berpendapat Sintayong tuh miskin taktik, katanya cara mainnya ya gitu-gitu aja, terlalu mudah dibaca lah gitu. Tapi kan pada akhirnya sebetulnya mungkin penerapan taktik yang seperti itu yang paling mudah dipahami oleh para pemain-pemain Indonesia. Mungkin Sintayong juga lebih paham. Atau pada akhirnya sejauh ini kan bisa ngebawa sampai ke di luar ekspektasi, ya berarti Sintayong emang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Betul. Atau pada akhirnya kemarin juga sebetulnya di ASEAN Cup, walaupun kita nggak berbicara lebih banyak, tapi kita menemukan bakat-bakat yang ibaratnya layak untuk diberi kesempatan di timnas senior seperti Donny Tripamungkas. Itu luar biasa banget kemarin. Mungkin saya bisa bilang pemain terbaik ASEAN Cup Di untuk Indonesia. versi timnas Indonesia kemarin tuh Donny Tripamungkas. Luar biasa, dia bisa main jadi left center back, padahal posisi aslinya tuh berarti dia bisa main 3 posisi tuh, left center back, full back, wing back, sampai mungkin jadi winger pun dia bisa. Itu pemain cerdas benar-benar. Itu
Sintayong luar biasa, berarti bisa membuat Doni Tripamungkas mengeluarkan potensinya di posisi yang lain. Padahal kan selama kita nonton Doni Tripamungkas di Liga 1 kebanyakan Biasa dia ya? main di fullback kiri gitu kan. Kemarin dia Ya mungkin main jarang di- juga karena Firja. ya. Persija ya berarti ya? Oh iya. Persija. Bang. Dan Oke. Andika di Persija. Ya. Terus kan Kadek Ariel juga main luar Tapi biasa. Kadek Ariel top sih. Kadek Ariel, Ariel top. Bali. Pokoknya kita kemarin sebetulnya untuk pelapis Verdong, Justin Hamner Jay Ijes udah nemu lah di diri Donitri sama Kadek Ariel. Di samping Ferrari ya, kalau Ferrari ya kualitasnya udah nggak usah diragukan, walaupun kemarin ada konyol tapi tetap lah Ferrari tetap paling top lah. Hasilnya berbeda ya sebenarnya kemarin iya. kalau Ferrari nggak kartu merah. Ya. Mungkin kemarin Marcelino nggak perform pun mungkin ada faktor dia tidak bermain dengan para pemain yang seperti biasanya. Pemain-pemain diaspora itu kan Ya, secara pemahaman taktik, secara pemahaman cara memberi bola kepada Marcelino atau memberikan ruang kepada Marcelino mungkin berbeda. Jadi dia serasa terbebani lah pasti. Tapi mungkin nggak ya mungkin kita belum di level itulah gitu. Ya. Tapi ketika turun level, ya oke, Marcelino secara umur masih muda lah, sangat umur muda. labil. Sangat nggak ke situ, sangat muda sekali. Cuman dia biasa bermain dengan yang kelasnya Di atas. bermain di atas atau bermain di Eropa. Dan ketika harus, walaupun ini tugas negara, harus ya bareng dengan kelompok umurnya. Apakah PD-nya harusnya semakin keluar. semakin tinggi gitu, atau bahkan moodnya nggak over, atau moodnya jelek gitu ketika harus main sama kelas yang di bawah gitu, itu gimana? Itu hanya Marcelino yang tahu sebetulnya. Mungkin dia pendapatnya. kalau confident levelnya dia pasti tinggi. Maksudnya dia biasa main dengan timnas, terus berada di circle pemain-pemain muda, pemain-pemain yang baru pernah main di timnas senior. Ngelihat Marcelino juga itu dia udah sesuatu yang wah ini ada pemain senior gitu. Dan Marcelino juga mungkin di level kepercayaan dirinya cukup bagus. Cuman kan namanya sepak bola ya mainnya 11 pemain ya. Ketika dia sudah berusaha untuk menampilkan permainan terbaik tapi tidak disupport dengan pemain-pemain yang lain yang bisa dibilang inilah maksudnya belum pernah atau debutan, mereka yang nggak percaya diri ya gitu kan ngaruh gitu. Ya. Contoh lah kayak kemarin Robi Darwis, Kakang gitu, ketika dia kelihatan banget pasti mana pernah ngerasain kan main bola ada di level tidak percaya diri seperti apa ya kan. Yang biasanya passing bagus terus nggak nyampe, yang biasanya dribbling bagus terus dia kelewat lah, atau misalnya tiba-tiba out, itu kelihatan lah dari level kepercayaan diri memang belum siap gitu. Dan ini pun ngaruh ke performa pemain yang biasa dipanggil, nggak cuma Marcelino, Rafael Strike, terus Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam gitu. Dibilang mereka juga sebagai pemain yang bisa nge-carry juga enggak gitu, tapi kalau misalkan harus bermain dalam sistem mereka juga akan kesulitan gitu. Cuman sih maksudnya dengan umur yang masih 20 tahun juga besar harapan masyarakat Indonesia terhadap Marcelino mungkin membuatnya sedikit terbebani. Pastilah, enggak juga. Terakhir, review dong nomor 8. Kira Arkan Fikri selama di 4 pertandingan selalu jadi starter, selalu jadi tumbuhan. Review coba. Dia nomor 8 tidak tergantikan ya? tidak tergantikan, Selama ya, untouchable. Kalau menurut orang sih nggak ada pilihan lain ya. Pemain yang secara kualitas, teknik, kepercayaan diri juga rada cukup bagus ya, apalagi punya pengalaman kemarin main di Piala Asia U23. Iya, jadi satu-satunya pemain yang sebenarnya itu Sintayong jadi tumpuan karena nggak punya harapan siapa lagi yang bisa nge-backup peran Arkan Fikri. Kalau menurut orang kemarin sangat krusial. Tapi ya kan? sayangnya banyak dikritik oleh netizen gitu. Iya nggak perform, tapi maksudnya Termasuk Hoki Caraka, Arkan Fikri. Oke lah, mungkin Ferrari dan Marcelino gara-gara kartu merah ya. Mungkin 2 pemain itu yang banyak dikritik. ya, tapi kalau dari kelihatannya dari visi sama teknik dasar, menurut orang dia yang paling mumpuni gitu untuk mengisi pos itu. Kalaupun di backup dengan pemain lain,
orang kira performnya bakalan lebih jauh lagi daripada Arkan Fikri gitu. Cuman karena Arkan Fikri selalu main 90 menit dan terlihat ketika Enggak timnas 90 menit sih sempat diganti. oh sempat diganti ya. Ya, maksudnya yang selalu Tapi reguler main. starting. Bakalan berat lah ini roda permainan timnas kalau memang Arkan Fikri itu sampai dirotasi dari awal. Itu mungkin ya analisis kasar dari orang mah. Oke, mungkin itu aja recap dari kita. Mungkin yang terakhir ya. Coba Sintayong out atau Sintayong stay? Sintayong out. Enggak kata. Sintayong stay atuh anjing. Nelebar eta word. Sintayong out atau Sintayong stay? Alasannya kenapa? Kalau nggak lolos Piala Dunia, Sintayong out. Kalau lolos. Kalau lolos Atau stay. kalau masuk ke ronde berikutnya kita di posisi 3-4 gitu. Di kualifikasi Piala Dunia. 3-4 tuh Kan kita ada berarti kemungkinan masuk. lagi gitu. Apakah harus di Pokoknya kalau nggak lolos Piala Dunia, Sintayong out. Oke. Robert Rene Albert in. Biar enak komunikasinya sama orang-orang Belanda. Simon McManamy aja Simon- masuk lagi. Enggak, Robert Rene Albert aja. Biar enak komunikasinya sama pemain diaspora. Enggak akan ditanya. Sudah. Enggak, itu aja. Itu aja.